parometa asarap kita tujuh itu hantai lau mangudurhon anak pokok parometa dinama sakap nasida lau majalo pasu-pasu atau asarnya atau dengan mata mulai di manukut merion habo hatata matihite na pasahan hadiriyopda tuhat tapatik dan basai asatung di padiur sudi hari di balabas akarohan nama si paululuan di hita nama bu talubo bibayan kota asa sahat manom pasu na siya tuhat kay jalon na siya lau mamukta pasal yang nasi datong martanian kaitan. Puji-pujian mardongan hasanapod di subahon rohanami tuadupan. Ali jahuba di batanami nahutad dahami markiti Kristus Yesus Tuhan nami. On maha amialiamang pinoparni opunami tugas si matupang. Tarlumobi maha suhuto bulun bapak ni sirik rap dohot sudikir di nama sakap hamil Tuhan di manukot niarion manguturhon anak dohot buru ni huriani ima dinalau majalo pasu-pasu pardongan saripion senjorom nabagi makiti-hiti naposomi ale Tuhan atau ngale Tuhan di sakapi rohanami borhat mahami siatonga-tonga ni sibagadih gua namion borhat lau maddapot ton inganan ni hula-hula nami marga sialagan dinalau mangalap namang parohan nami asa tung sauduran mahami ali Tuhan mengedurkon anak borot buru ni huriami tujuhom nabagi atong saluhut nama ali Tuhan di partikian dia kasih patu pohon nami tarlubobi ma'ali Tuhan disalut hadirion nami nabui marsi paululuan nabui atong mardameson asa tung sahat matang yang nami nang pangiduan nami tujulum nabagi ima ali Tuhan dia nakon nami namar sakap majalo pasu-pasu partuhan sarili atong pasak kami siyan nama muka ulon nabion manungay sa hatun na syukur. Dia katodong si sopot namin na lao mandapot ton ulono na Tuhan. Pasahat manasida di bagasan melas ni Rohan. Padaw salhut abad-abad siyan nasida. Asarap pamilya Tuhan di Joromi. Arap pamilya Tuhan di inganan serbaguna. Mabuan anak dohot buru ni huriami di bagasan tangian namin. Asa tung ripe ni nadinggan mana sida ale Tuhan ni nabadalani ari-ari ni parumah tangga sida atong on mahamele Tuhan pinoparne po nami tugas si matupang na along ni batu siya upasa kami masa asi marhamale Tuhan kurasi kami sa dosa pangalason nami asa tung tamahami gabi habawan ni pasu-pasu dinggo pupuji upasa kami mahuali Tuhan marhiti-hiti guar ni anak Yesus Kristus Tuhan. Amen. Oras mahal
mahoina rabdohot helaki majalo pasu-pasu siat Tuhani pasu-pasu arbogaso. Padula mo. Hindi kaya bihira na ba? Koloran namin, radya namin. Masuk ko ba guys? Oh, isong ma. Selfie na. Na dua-dua ni kita. Batas na itamang raja sa loob na. Sisi soalnya mah muna. Tadi ako. Kalau masuk to, biasa manugutor ruangan, ruangan bagas muna. Gari, amang guru. Ang bubuwag kami di son du amar saudara. Di ruangan nami raja nami ada orang saudara mulai ulot ta. Ruangan nami juga di nami mah sebuah buanan nami. Kolong cikok baru raja nami ya satu ruti akau ulot ta. Obat tu si apa tak apa. Kalau kami ulah muna marga sila kan. Atau kudul mahika. Jadi mah Taruti amang boru dia mau ubar na laula hunot taman oboton masa atong las wat sa loob na naman laula boru so ni masanya dia mo na hula-hula na dito rawan nami doang sa matubang siburian madinala ho mabuhay akanauli mabuhay diulot anaringgani lari raja nami rongko dison huwag kami turu-turu ni si pangan juhut na marsaudara usong pe pangalahona Martangian mahamutu amat tamar tua de bata. Satu ka area naing ro. Bui na mudi pasap hami. Lahom manok pahamuna aka horong ni hula-hula nami. Alani raja nami songon hatani nama tua maronon nami. Asa siditi main na si bapa bolang-bolang pangarok na. Kung songon pe si pangano juhut na marsaudara na buru bado po kami tua muna raja nami. Tuat are bata ma manggohi pas-pasuna. Tajam udah tak. Udah tak manguru. Dalam aja lah. Ulit ihaw may na. Masak na po ang buro. Sama sana. Dah, ini pengetahuan. Di ujung bilangan haposoki rodo awama rodo awinang doho siroka bitotitku na butoroi tukiro hakam masinggang tujolo majalo tangia majalo pasu-pasu manggonggong totimi Yakdo hamaolo dua barani pagonam gorak kami sude nadua besara tu soja disiram sadaroha sadapar Doma bae terpangan roh haki Sailas doro haki di baiko itu
di baheko di baheko pakatai on mi dakea humaro jurho manatoho ito di botoho ito sudah di rohaki hasia ikoko nama itu lahelani damai ikoko nama itu puji-pujian di pasar rohanami Tuhan oleh Tuhan. Alhasil orang di rohama Tuhan kepada orang yang juga ini pada saudara-saudara. Tuhan juga satu Tuhan ada yang kan di ketemu ketemu kali. Berluhur dengan Tuhan. Tuhan di bangsa Tuhan. Mohon maaf sebagai saudara dari Tuhan di bangsa Jeromi nabaji. Lima Tuhan tamat jaro kalau susun sebagai Jeromi dari Tuhan dari nani. Adanya Tuhan bersabda Tuhan kami itu masa dulu. Seringkali seluruh Tuhan ulang nang perbaun di persoalan syarat sahabat teman Tuhan. Ada Tuhan diberi nami. Pasukan dan diberi Tuhan. Tuhan berpanggil untuk kami Tuhan angkian Tuhan dengan nami dari keluarga setiru tujuan dia ada. Nang Tuhan ulang nami Tuhan. Dia ada sewa nami. Lalu Tuhan berpanggil kami dari Tuhan. Seperti rumah Tuhan selalu nak ulang oleh Tuhan doakan cuaca. Tuhan aku ni selalu oleh Tuhan. Doa Tuhan pada pokok. Rumah Tuhan selalu sana beda gudang asa tama jeruk kami Tuhan agami haboran di pasu-pasu. Melain ke panggilan kami Tuhan oleh Tuhan pasu-pasu na. Amin. Di suatu ko akan adengani hidup pagada holoki Tuhan itu dipersatukan Allah, Kristus dan jemaat telah menjadi saksinya. Taat dan dapat dipisahkan oleh apapun juga, sampai maut yang memisahkan kita. Berbahagia bagi kita semuanya. Hari ini adalah hari yang terindah, khususnya bagi kedua calon mempelai bersama keluarga, orang tua, bahkan keluarga besar dan para undangan. Kedua calon pengantin akan memasuki rumah Tuhan, dan semua undangan dan sidang jemaat, saya persilahkan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sambut kedua calon mempelai bersama keluarga.
mempelai yang berbahagia. Senyumnya. I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to save on this wonderful day. He has made. For He will be there, for He will be Baiklah, dipersilakan duduk kedua calon mempelai. Tuhan, bahwa dari semula kita sudah ditentukan oleh Tuhan, dan hari ini adalah hari yang ditentukan bagi kedua calon mempelai untuk dipersatukan oleh Tuhan. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Dari semula Kau telah tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah yang penuh harapan. Angkat sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah
bersatu dalam doa. Sungguh Bapa, kami bersyukur hari yang terbaik, hari yang begitu indah bagi setiap kami Tuhan, khususnya bagi kedua calon mempelai yang akan dipersatukan dalam pemberkatan nikah kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami di waktu yang terbaik dan tepat yang terbaik, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan memulai ibadah ini. Biarlah acara lepas acara, dalam prosesi pernikahan ini kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, mengurapi setiap para hamba-Mu. Bahkan secara khusus bagi kedua mempelai, mereka boleh meneguhkan hatinya untuk diberkati dalam pernikahan kudus. Dan kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara berbahagia. Kedua mempelai berbahagia. Coba senyumnya yang manis. Puji Tuhan. Oke lah, karena hari ini adalah berbahagia, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini
boleh dipersilakan duduk. Semoga perjumpaan mereka calon mempelai kedua bertemu dengan Tuhan sehingga keluarga mereka diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian daripada kaum wanita untuk dipersilahkan maju ke depan.
lebih sungguh-sungguh lagi kita angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, hanya kami percaya kepadamu Tuhan. Kebaikan-Ku bila nanti telah di bawah tubuh, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, pasti yang terbaik. Walau kadang kami tak tahu Tuhan, tak mudah dimengerti, lewati Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pengendapan firman Tuhan saat ini ya Bapa, menyaksikan kedua mempelai akan dipersatukan dalam nikah yang kudus. Setelah sekian lama dan waktu kami menunggunya, inilah harinya Bapa. Menyaksikan saudara Novreson Simatupang dan saudari Lindawati Sialegan diteguhkan dalam nikah yang kudus ya Bapa. Memberkati kami untuk firman yang kudus ya Bapa. Karena kami tahu firman-Mu kebenaran, kehidupan kekuatan, bekal buat kami semua umat-Mu dan terlebih kedua mempelai. Kami telah memuji menyembah nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan di atas pujian penyembahan kami Engkau hadir dan Engkau berfirman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Salam. Salam. Iya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan yang memberikan kita rahmat-Nya, kasih-Nya, setianya untuk menyaksikan pernikahan yang kudus daripada kedua mempelai saudara Noverison Simatupang dan saudari Lindawati Borusialagan. Untuk firman Tuhan, saya membacakan dalam Amos 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Prinsip pernikahan adalah dua orang berjalan bersama-sama oleh karena perjanjian. Dalam kitab Kejadian, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Menjadi satu oleh karena perjanjian pernikahan. Perjanjian itu artinya bersama-sama, berjalan. Jika tidak berjanji, tidak akan mungkin akan berjalan bersama-sama. Konteks ayat ini, kalau orang ada dosa, tidak akan mungkin akan berjalan bersama-sama. Karena dosa adalah penghalang. Tapi oleh karena Tuhan, dua orang bisa bersepakat untuk berjalan bersama-sama dalam nikah yang kudus. Ada 3 bagian, 3 poin orang dapat berjalan bersama-sama dalam nikah yang kudus. Yang pertama, oleh karena sehati. Dalam kitab 2 Korintus 6 ayat yang ke-14, 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurakan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Berjalan bersama-sama dalam nikah yang kudus oleh karena sama-sama sehati dalam Tuhan, mengasihi akan Tuhan. Sebab kalau kita tidak sehati mengasihi Tuhan,
seperti menyatukan antara gelap dan terang. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Sehingga dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Karena kedua mempelai sama-sama orang percaya, sama-sama dalam Tuhan, sama-sama mengasihi Tuhan, mereka merupakan pasangan yang seimbang, sehingga bisa berjalan bersama-sama. Karena sama-sama percaya Tuhan, mereka akan berjanji dan berjalan bersama-sama. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Terus untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Terus demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Artinya sehati di dalam Tuhan, sehati mengasihi Tuhan. Kalau dia mengasihi Tuhan akan mengasihi pasangannya. Jadi sebagaimana suami mengasihi akan Tuhan, dia akan mengasihi istrinya. Dan sebagaimana istri tunduk kepada Tuhan, akan tunduk kepada suaminya. Jadi sama-sama dalam Tuhan, sama-sama sehati. Oleh karena dia mengasihi Tuhan, sama-sama percaya, dia pasti bisa mengasihi pasangannya. Sebab kasih kita adalah kasih Kristus. Sama-sama mengasihi pasangannya. Jadi ada timbal balik, tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi akan berjalan bersama-sama dalam janji nikah yang kudus, karena kedua mempelai sama-sama percaya kepada Tuhan, sama-sama terang, bukan satu terang satu gelap. Dan kan sama-sama terang saja bisa menimbulkan masalah, apalagi jikalau satunya adalah nyambung adanya. Jadi salah satu pertemuan dari dua kekasih adalah komunikasi. Komunikasinya lancar, gagasannya, idenya nyambung. Belum tentu dalam pernikahan juga demikian. Seringkali ketika kami suami istri berbicara, saya ngomong A, yang sana ngomong B. Saya ngomong A, yang sana ngomong dari A sampai Z. Artinya tidak nyambung. Iya. Seringkali saya serius, di sana bercanda. Seringkali saya bercanda, di sana serius. Seringkali iblis mengambil celah kesempatan untuk mengganggu, merusak. Seringkali dalam hal-hal yang kecil bisa mengganggu. Tapi kalau kita sepikir, dikatakan seperasaan, tidaklah ribut, tidaklah berantem, tapi rukun satu sama lain. Makanya dalam terlalu memikirkan perkara-perkara yang terlalu tinggi, yang sederhana, yang dapat dicapai, itu yang dipikirkanlah bersama-sama. Dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-10, 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan ada perpecahan di antara kamu, tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu. Dan ya, dalam cara berpikir, dalam cara berkomunikasi, namun harus sehati sepikir. Seringkali ada orang yang galak, ya, dapat istri yang lembut. Ada suami atau pria yang lembut, dapat suami yang galak. Ada kalanya seorang suami atau pria yang pendiam, dapat istri yang banyak bicaranya, yang cerewet. Ada kalanya juga seorang pria atau suami yang cerewet,
dapat istri yang pendiam. Kan berbeda. Tapi ketika kita komunikasi, ketika itu bicara, bisa nyambung, bisa connect, tidak ya miskomunikasi, tidak salah paham, tidak salah pengertian. Seringkali maksudnya baik, namun kalau salah dengar menjadi tersinggung. Makanya hal-hal yang kecil abaikan saja, hal-hal yang besar anggaplah kecil. Jadi kalau orang itu mengasihi, hal-hal yang besar dikecilkan, hal yang kecil diabaikan. Maka penting prinsip sepikir, sejiwa, seperasaan itu menguasai hati. Oleh karena itu berjalankah bersama-sama jika dua orang belum berjanji? Kalau mereka sudah berjanji, sepikir, seperasaan, seakal budi, ya mereka tetap bisa komunikasi, menghargai, menghormati. Ya, ngapa? Kan dikatakan pasangan itu sebuah teman atau rekan, teman. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi orang yang berjalan bersama-sama oleh karena mereka sepasang kekasih. Orang yang berjalan bersama-sama karena mereka berteman. Saya percaya pertemuan Erik dan juga Linda karena lewat pertemanan kan. Nah, sebagai teman kita itu harus saling menghormati, menghargai. Karena kita ini berteman. Jadi kalau rumah tangga mungkin dasar kasihnya kurang kuat, tapi kalau dasar pertemanannya kuat, mereka akan saling menghormati, menghargai. Karena sebelum menjadi kekasih, menjadi teman, menjadi rekan yang saling menghormati, menghargai. Seringkali suami istri di rumah ribut, berantem, bertekak leher. Tapi kalau udah lain, sikapnya manis ya. Makanya banyak kasus rumah tangga ketika ditelepon oleh pasangannya seperti bertegak leher. Tapi kalau orang lain yang ngomong, manis sikapnya. Dan sampai sama orang lain manis sikapnya, sama orang rumah sendiri emosian atau amarah. Mengapa? Karena pertemanannya kurang. Iya, nggak mengenal jiwanya, nggak mengenal pikirannya. Tapi kalau mengenal pikirannya, mengenal perasaannya, mengenal otaknya, lewat pertemanan, persahabatan, kok mungkin kasih kita mulai agak kurang, tapi kita saling menghormati. Mengapa? Karena istri adalah teman pewaris dari kasih karunia, supaya doamu jangan terhalang. Kau tidak saling menghargai, tidak bisa berdoa. Dan doa adalah membuat rumah tangga berbahagia. Jadi buat Erik dan juga Linda dikatakan Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan seorang sahabat menerima setiap waktu dan menjadi seorang saudara dan kesukaran, sahabat, mitra, penolong. Jadi sebagai sahabat, sebagai mitra harus saling menolong, saling menanggung, saling menguatkan, tidak kepada diri sendiri. Jadi kalau satu lemah, kuatkan. Satu susah, hiburkan. Satu sakit, kuatkan. Jadi saling menguatkan, saling menghibur, saling memberkati. Bukan saling menjatuhkan, melemahkan, tapi saling menguatkan. Doa saya buat Erik dan Linda. Ada saatnya yang suami kuat, yang istri lemah. Kuatkan, teguhkan. Ada saatnya yang laki-laki lemah. Kuatkan dan teguhkan supaya bisa berjalan bersama-sama seiringan dalam nikah yang kudus. Apa yang Tuhan satukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Doa saya biar Erik dan juga Linda hidup berbahagia dan menikah rumah tangga yang kudus. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak. Tapi kalau mereka sudah berjanji untuk sehati, untuk sepikir dan sepadan, mereka bisa berjalan bersama-sama dan menikah
rumah tangga yang kudus. Amin. Dalam prosesi kedua mempelai akan mohon restu kepada kedua orang tua. Mempelai laki-laki akan membawa calonnya kepada kedua orang tua untuk mohon doa restu. Dan kemudian nanti mempelai perempuan akan membawa mempelai laki-laki untuk mohon doa restu kepada kedua orang tua. Kita angkat pujian kita di doa Ibuku namaku disebut. Masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Peneguhan pernikahan yang kudus dari kedua mempelai. Mempelai laki-laki Noverison Simatupang, lahir di Batam 14 November 1992. Anak laki-laki dari Bapak P. Simatupang dan Ibu N. Lubis. Mempelai perempuan Saudari Lindahwati Borus Jalagan, lahir di Batam 27 Desember 1996. Anak laki-laki dari Bapak F. J. Sialagan dan Ibu R. Silaban. Kepada kedua mempelai, pertama, titah Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. 2. Bahwa pernikahan Kristen ada pernikahan monogami yang sekaligus merupakan lambang hubungan antar Kristus dan jemaatnya. Yang ketiga, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat,
Dialah menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pertanyaan meneguhan. Pada pernikahan suci ini, yaitu di Batam, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 akan dipersatukan Saudara Novarison Simatupang dengan Saudari Lindawati Borusialagan. Sekarang sebagai hamba Allah saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Pertanyaan-pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui kesungguhan kalian dalam memasuki nikah yang kudus ini. Mempelai pria dan mempelai wanita diarahkan untuk menjawab dengan bebas, tegas, karena memang janji nikah harus dijawabkan dengan sungguh-sungguh, bebas, tanpa paksaan, disaksikan oleh Allah dan jemaatnya. Inilah janji nikah saudara yang harus dipegang teguh sampai maut memisahkan. Sesuai dengan niat hati saudara yang tulus dan suci, hendaklah saudara-saudari berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, serta menjawab pertanyaan ini dengan jelas dan tegas. Saudara Novarison Simatupang, pertama, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudara bersedia dan mau menerima Saudari Lindawati Borusialagan sebagai istri saudara satu-satunya dan hidup bersamanya dan memberikan suci seumur hidup saudara? Ya, saya bersedia. 2. Apakah saudara mengasihinya sama seperti saudara mengasihi diri sendiri, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup? Ya, saya bersedia. 3. Apakah saudara bersedia menjaga kesucian perkawinan saudara ini sebagai suami yang setia dan taat akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Ya, saya bersedia. Kepada mempelai perempuan, Saudari Lindawati Borusialagan, pertama, apakah saudari mengakui di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya bahwa saudari bersedia dan mau menerima saudara Novarison Simatupang sebagai suami saudari satu-satunya dan hidup bersamanya dan berikan suci seumur hidup saudari? Ya, saya bersedia. 2. Apakah saudari bersedia tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus, mengasuh dan merawatnya, menghormati dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup? Ya, saya bersedia. 3. Apakah saudari bersedia menjaga kesucian perkawinan ini sebagai istri yang setia dan takut akan Tuhan sepanjang umur hidupmu? Ya, saya bersedia. Kepada kedua mempelai supaya saling berhadapan. Kita akan mendengarkan janji pernikahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dipersilakan. Saya Novarison Simatupang menerima engkau Lindawati Sialagan untuk menjadi istriku yang sah mulai detik ini dan esok, di masa senang ataupun susah, dalam kekayaan ataupun kemiskinan,
dalam keadaan sakit ataupun sehat, untuk hidup bersama sesuai syariat Allah yang suci. Saya bersedia mengasihi engkau, menghibur, mengindahkan, membela, serta menjadi suami yang setia selama kita hidup sampai maut memisahkan. Saya ucapkan janji ini di hadapan Allah, di hadapan hamba Tuhan, dan disaksikan oleh famili, dan disaksikan juga dengan sidang jemaat. Apakah bukti daripada janji itu, Erik? Itu cincin. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin yang melingkar, tidak mempunyai ujung dan pangkal, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini terbuat daripada emas murni, tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah kiranya kasih antara kedua saudari ini, Erik dan Linda, tidak akan berakhir selama keduanya hidup, bertambah hari, bertambah suci, bertambah hari, bertambah matang, bertambah hari, bertambah tulus. Saudara Erik, masukkan cincin ini pada jari manis tangan kanan saudari Linda, sebagai tanda kasih saudara kepadanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Kita akan dengarkan janji pernikahan mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Silakan. Saya Lindawati Syalagan mau menerima engkau menjadi suamiku yang sah mulai hari ini dan esok, baik di masa senang dan susah, baik dalam kekayaan atau kemiskinan, dalam keadaan sakit maupun senang, untuk hidup bersama menurut syarat Allah yang suci. Saya bersedia mengasihi engkau, menghibur engkau, mengindahkan, membela, serta menjadi istri yang setia selama kita hidup sampai maut memisahkan kita. Saya ucapkan janji ini di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, disaksikan famili dan sidang jemaat Allah. Apakah bukti daripada janji itu, Linda? Itu cincin. Cincin ini menggambarkan kasih antara seorang suami dan istri. Cincin yang melingkar, tidak mempunyai ujung dan pangkal, melambangkan kasih yang tidak akan berhenti. Cincin ini terbuat daripada emas murni, tidak akan berkarat, melambangkan kasih yang tidak akan luntur dan rusak. Demikianlah kiranya kasih antara kedua saudara ini, Erik dan Linda, tidak akan berakhir selama keduanya hidup, bertambah hari, bertambah suci, bertambah hari, bertambah matang, bertambah hari, bertambah tulus. Saudari Lindawati Syalagan, masukkan cincin ini pada jari manis tangan kanan saudara Noverison Simatupang sebagai tanda kasih saudari padanya yang tidak akan berakhir dan tidak akan luntur. Kedua mempelai, kita naikkan pujian Engkau Ada Bersamaku. Sendiri
surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepadamu Tuhan kami datang memohon berkat buat kami semua, terlebih buat kedua mempelai yang ditentukan dalam pernikahan yang kudus ya Bapa. Dan kami sebagai hamba-Mu Tuhan akan mendoakan, memberkati, meneguhkan dan menikah yang kudus. Urapilah hamba-Mu untuk menerima perkenan Tuhan, memberkati kedua mempelai ini ya Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, di hadapan Tuhan dan keluarga serta jemaat Tuhan, hari ini saya meneguhkan, berikan saudara Novereson Simitupang dan saudari Lindawati Sialagan menjadi suami istri yang sah. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dicerahkan oleh manusia. Kiranya berikan anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, bimbingan serta pertolongan Roh Kudus limpah dan menyertai pernikahan ini dari sekarang sampai maranatha. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedua mempelai untuk berdiri dan saling berhadapan. Novereson Simitupang. Inilah saudari Lindawati Borsialagan, wanita yang Tuhan berikan kepadamu sebagai penolong yang sepadan. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu berikanlah ciuman kepadanya sebagai tanda pernyataan kasih. Saudari Lindawati Borsialagan, inilah saudara Novereson Simitupang, pria yang Tuhan berikan kepadamu sebagai suami yang kepadanya engkau menjadi penolong dan pendamping setia. Terimalah dengan ucapan syukur dan ketulusan. Untuk itu berikanlah ciuman kepadanya sebagai tanda pernyataan kasih. Dengan demikian, demi nama Bapa, Anak, Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan menyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saudara Novereson Simitupang dan saudari Lindawati Borsialagan resmi dan sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan. Kita berikan aplaus. Selamat buat kedua pasangan baru, Bapak Erik bersama Ibu Lindawati Jemaat Tuhan Borsialagan. dipersilakan duduk. Kita akan masuk kepada penandatanganan. Kita akan masuk dalam penandatanganan akte pernikahan. Yang pertama mempelai laki-laki. Di sini, Erik. Iya, tanda tangan langsung. Mempelai perempuan. Sini. Wali mempelai laki-laki di sini, Pak. Sini, Pak. Namanya, Pak? Wali mempelai perempuan. Pada hari ini Sabtu 18 Mei 2024 telah diteguhkan dalam pernikahan kudus di hadapan Tuhan dan jemaatnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, antara Novereson Simitupang dan Lindawati Sialagan. Peneguhan nikah diadakan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, GPPS Jemaat Immanuel Batu Haji Batam oleh Pendeta Hani S. Gulili Sia MA. Selamat hidup berbahagia Erik dan Linda. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kepada kedua mempelai dan
Wali silakan duduk kembali. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu dan menambah hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu dan menambah hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan buat pagi hari ini. Karena kita sudah menyaksikan bagaimana kedua mempelai dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan Yesus baik. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup di dalam doa kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar
Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Berterima kasih, bersyukur buat segala rahmat kasih setia Tuhan yang Engkau berikan kepada kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam peneguhan pernikahan yang kudus kedua mempelai yang disatukan dalam nikah yang kudus Saudara Novereson Simatupang dan Saudari Lindahwati Sialagan. Kami telah menyaksikannya Bapa. Tuhan berkati kedua mempelai, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang kudus, rumah tangga yang sehati, sepikir, sepadan di dalam Tuhan. Memberkati untuk kedua orang tua, keluarga besar mempelai, jemaat Tuhan, undangan memberkati. Dan juga untuk acara pesta pernikahannya di Gereja HKI Kaping Baru, Tuhan memberkati. Dan juga untuk proses acara hingga pada selesainya, Tuhan memberkati. Bila kami dalam keadaan baik dan sehat penuh sukacita, hindarkan segala hal yang tidak diinginkan. Berkat Tuhan limpah atas kami. Dan kami akan akhiri ibadah ini, pulang ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin sertai kami, hindarkan segala berbahaya, kecelakaan orang jahat. Berkat Tuhan limpah atas kami, dan pakailah hidup kami Tuhan menjadi berkat dan terang dimanapun kami berada. Segala puji syukur hanya bagi Bapa Surgawi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Jemaat Tuhan, kita menaikkan doa bersama doa Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus, Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu, memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus, Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan kami damai sejahtera. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera surgawi demi nama Yesus dalam seluruh kudus menyertai kami, memberkati kami untuk hari ini sampai Maranatha. Bapa, terima dipersilakan duduk kembali. Setelah ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan mewakili mempelai pria. Untuk waktu dipersilakan. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya yang selalu memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini. Kami dari keluarga Simatupang mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang GPPS Immanuel Batuaji Lama, kiranya pelayanan Bapak diberkati oleh Tuhan GPPS dan begitu yang ada di tempat ini. Dan inilah undangan kami secara resmi kepada Bapak dan Ibu agar sudi kiranya meringankan langkahnya untuk dapat mengikuti acara adat yang kami lakukan di gedung gereja HKI Kapling Baru. Dengan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala dan semua jemaat GPPS Batuaji Lama. Terima kasih. Naksonganima dihamuna na huparsanga pihami hula-hula nami rajai lubis, tulang nami rajai lubis, nang bona tulang nami rajai simajutak rajai lubis
rajai pasaribu. Nang tulang bawa nami manang tulang mangihut nami rajai perdosi. Hula-hula na marhamaranggi rajai tarihoran perdosi. Terlumo bima dihamuna hula-hula nami rajai sialagan. Mau lihat ma parjulo pasahaton nami tuhamuna. Ala diliok kamu do tiki muna na argai. Dinalaho madohoti. Pamasu-masuon pemberkatan ni anak dohot paromen nami. Senggiak ma di tepe tuhat tama akapasu-pasu na sumurung tuhita. Asabuy hita marlas ni roha tuaka tiki-tiki na nengro. Alan i dihamuna hula-hula nami. Nang songani tulang nami. Bona tulang nang songani tulang mangihok nami. Do hula-hula na marhamaranggi. Terlumubi ma dihamuna hula-hula nami rajai sialagan. Nang songani dihita na mardongat tubuh. Pinoparyo puta toga si matubang. Nang songani hita na mardongat tubuh raja si burian. Terlumubi ma dihamuna dongas sahuta nami STM sahata. Asarap mahida udur tuinganan nauku baradihami. Ima mangalang idahan nalas dohot minum aik si tiyo-tiyo. Uhud majalo dohot mangalehon. Adat si habatakon nasomaralo tulomon erohani tuhata. Jadi lasom mau dengan nami tuhita dihamuna kadamang dohot dainang asarap udur mahita. Tuinganan nang hubara dihami. Ima gedung serbaguna hakai batu aji baru. Melihat ma di tuhata. Melihat ma nang dihita saluhna. Khoras ma dihita saluhna. Puji Tuhan, terima kasih buat kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak yang mewakili daripada mempelai laki-laki. Selanjutnya dipersilakan kepada wali daripada mempelai wanita untuk memberikan kata sambutannya. Terima kasih buat Tuhan, terima kasih untuk kita semua, dan secara khusus hamba Tuhan sidang jemaat yang memberikan waktu pada pagi hari ini di acara pemberkatan anak dan boro kami. Terima kasih secara khusus buat hamba Tuhan, gembala Tuhan yang memberikan sukacita atas pemberkatan pesta pasu-pasu Parbogason. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam anak dan boro kami, hela kami. Biarlah diberikan panjang umur kepada hamba Tuhan, sukacita yang baik dan kesehatan. Hanya ribuan terima kasih yang kami bisa ucapkan dari suhu Parburu Marga Sialagan. Dan untuk secara kita semua, suaksoni nang dihita amat taraja inata soripada saluhutna nau persanga bihami. Mau lihat tema amang raja, mau lihat tema inang sorry pada di saluhut nataulau dia para partikiaun ima anak dok boru niurei nama jalo pasu-pasu pardonga saripeon parbogaso siabagas joron itu hatta marhite na pinasahat ni naposona alanion namang raja dilakamuna saluhut na satonga bagas muna rap mangudurun hita ima di acara pamasu-masuon anak dok boru niurei anggiat matutu tuhata saluhut nama masu-masu hita terlubuhi matutu duk sipulan no kita siatongan di bagas ni jorone Tuhanon ra saudura metara udur terlubuhi matutu nang dihamu raja ni hula-hula nami saluhut na siagija satu toru suak soni nang raja ni tulang nami siagija satu toru suak soni nang raja di dongat cahutan nami suak soni nang dihita namar dongat tubuh peparan neputa raja ni baton boru bere terlumubi nang dihita na maramarangge peparan neputar raja sialaga buru bere asa toto kita du sipul haluar sia gereja naon las omma gokko do jow nami tu hita saluna asal maras di roa hita tu inganan nang pinarade ni raja nyamang borta raja si matubang raja si burian alani asalas ruata disimai tan nomar dapogu na pinatupan nasida dohot minum ais tiu-tiu uhud laos disima tutu hita pasahaton adat laos majalo adat nagok obar tulauta dia palatikion songoni masahat ni hata wasi sia kami suhut ni Parboru Marga Sialagan oras madihita saluhuna mauliate mempelai wanita.
Selanjutnya dipersilakan kata sambutan mewakili daripada Gereja GPPS untuk dipersilakan maju. Bapak Sinaga. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur atas berkat dan karunia yang diberikan Tuhan. Pertama sekali yaitu untuk peneguhan pernikahan anak kami Erik dan Borwa Lagan. Puji nama Tuhan, biarlah apa yang telah Tuhan persatukan tidak boleh berpisah, hanya maut yang boleh memisahkan. Doa kami seluruh anggota sidang jemaat, biarlah menjadi keluarga yang baik dan boleh ditiru oleh masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Suang sonima dihamu hasuh untuk para anak nang perboru keluarga besar Simatupang Siburian dohot perboru marga Sialagan mulai atema tapasa tutu hatta anggi matutu marture son napi nigoni rohatta suang soni nang dihamu kedua belah pihak hasuhuton dina majalo mangalehon adat di sahabata kotai bahasa salu nama di pasu-pasu hatta. Jadi songoni manabu terhadap sahatami tuhita salu na shalom oras kita. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap kata sambutan yang sudah disampaikan.